Banyak nggak Pak lulusan Bapak yang berkompetisi nih Pak di caleg di sebelumnya atau yang anak muda dalam politik ya Pak tadi Ya. dan kesempatannya di Kalteng ini Pak. Nah, Yang kita cermati kalau di Kalteng misalnya untuk kursi DPR provinsi itu kan ada 45 organisasinya luar biasa ya, pengaruh medianya luar biasa. Bahkan anak-anak kecil itu Mas Bendo hafal. Selamat bertemu kita saat ini di kanal Kalteng Mahining. Kalteng Mahining itu adalah sebuah platform untuk kita bisa bercerita dengan santai, dengan lugas tentang berbagai isu-isu yang sedang menjadi sorotan publik saat ini di Kalimantan Tengah. Jadi kita buat media ini sebagai forum untuk kita bisa mendengar langsung kira-kira seperti apa yang bisa menjadi keingintahuan kita langsung dari berbagai tokoh yang memang punya kredibilitas dalam hal-hal tersebut. Sedikit informasi, jadi di kanal ini Kalteng Mahining kita juga adalah bagian dari Kanta Media. Jadi kalau rekan-rekan punya waktu silahkan cek di websitenya kantemedia.com. Ini adalah sebuah media untuk Kalimantan Tengah yang memiliki visi menjadi media pemersatu bangsa. Jadi mohon rekan-rekan bisa punya waktu untuk melihat dan dapat update-update terbaru, berita-berita tentang Kalimantan Tengah. Nah, untuk saat ini kita secara luar biasa mendapat kesempatan pertama untuk berdiskusi dengan Pak John Rete. Nah, sebelum ke situ mungkin sedikit gambaran hari ini kita akan diskusi tentang calon legislatif. Jadi dalam waktu dekat akan ada calon legislatif yang mulai bersiap untuk berkompetisi. Nah, di tanggal 1 Mei nanti, 1 Mei 2023 akan sudah mulai pendaftaran. Nah, sebelum kita bahas topiknya, mungkin kita berkenalan dulu dengan Pak John Rete. Pak John, apa kabarnya Pak John? Baik, Mas Indra. Nah, mungkin rekan-rekan kalau pengen tahu Pak John siapa kisahnya dan seperti apa sih kompetensi beliau ini. Nah, Pak John, kok boleh diceritakan sedikit, Pak John ini kan juga pengamat politik dari Universitas Palangkaraya, Pak. Malah ada pusatnya ya, Pak, pusat politik. Boleh cerita sedikit, Pak? Silakan. Iya, kebetulan saya sejak tahun 2008 itu menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Palangkaraya, Mas Andra. Nah, di FISIP ya, karena memang bidang keilmuan yang dikaji itu mengasuh 3 program studi, ilmu sosiologi, administrasi negara, dan ilmu pemerintahan. Nah, sehingga kita ya hampir kebanyakan dosen itu menaruh perhatian ya, minat untuk melakukan pengkajian di permasalahan di bidang sosial dan politik ini. Nanti kita bahas lebih ya Pak ya tentang anak muda dalam politik ya Pak tadi, dan kesempatannya di Kalteng ini Pak. Nah, jadi kalau dari daftar yang kita dapat saat ini Pak, jadi ternyata ada 17 partai nasional ya Pak yang akan berkompetisi. Ada PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKS, Kebangkitan Nusantara, Hanura, Partai Garda Perubahan Indonesia, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, PSI, Perindo, dan P3. Nah, kira-kira nih Pak, dari 17 ini pengalaman sebelumnya seperti apa Pak di Kalteng ya Pak ya? Nah ini kan 17 ini tentunya akan merebut kursi-kursi yang ada ya Pak ya, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Nah, kemampuannya kan beda-beda nih Pak. Ada partai yang dari saya lahir udah ada Pak. Ada yang partai ini baru kemarin ini baru muncul juga nih. Nah ini kira-kira atau kita bahasnya yang sebelumnya dulu Pak, sebelum yang sekarang, sebelum ada yang baru ya Pak ya. Kalau pengamatan Pak John ini dari yang partai-partai yang cukup baru, yang di kemarin, di pemilu kemarin cukup
cukup sukses nggak Pak untuk merebut kursi-kursi yang ada? Kira-kira, dan kalaupun ada, apa sih bindingnya mereka Pak? Kok bisa mereka ngerebut itu? Iya, jadi kan di 2019 itu kan ada 15 ya partai politik, 12 yang nasional dan ditambah dengan partai lokal ya, 15. Nah, yang kita cermati kalau di Kalteng misalnya untuk kursi DPR provinsi itu kan ada 45 ya. Dulu partai yang termasuk pendatang baru itu selain PSI adalah Perindo. Siap. Jadi kalau kita ngelihat di Kalteng untuk kursi DPR provinsi itu kan hanya satu mendapatkan kursi begitu. PSI sendiri di hampir semua di provinsi tidak ada dan juga hampir semua kabupaten juga tidak. Perindo juga mendapatkan beberapa kursi di kabupaten, tapi juga ada banyak kabupaten yang tidak mendapatkan. Nah, kemudian juga dulu ada partai juga seperti PKPI dan lain-lain. Ini juga Kalteng ini unik kalau menurut saya. Misalnya partainya kecil begitu. Bahkan dulu PKPI tidak ada ya di nasional misalnya. Tapi dia mendapatkan kursi yang cukup signifikan, misalnya di Barito Timur misalnya, di Kabupaten Gunung Mas mereka bahkan kuat tuh bisa hanya butuh beberapa kursi untuk bisa mengusung seorang kepala daerah di tingkat kabupaten. Nah, jadi memang menarik kalau di konteks sebelumnya. Nah, tapi kan kalau yang di baru ini, ya memang dengan hadirnya 17 kontestan pemilu, memang cukup menarik begitu. Jadi ada angka pertambahan jumlah dari partai, dan kalau tidak salah kan 4 ya partai-partai baru itu, yaitu Partai Garuda, Partai Gelora, kemudian Partai Buruh, Pak. Buruh dan Garda Perubahan Indonesia. Ya, Garda Perubahan partai ada satu ya yang untuk perubahan itu. Nah, jadi ada Partai PKN ya, Kebangkitan Nusantara. Nah, jadi ada Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi ada beberapa partai baru, Partai Garuda, Partai Buruh, Gelora, dan juga Partai Kebangkitan Nusantara ini. Nah, ditambah dengan masuknya PSI dan PBB. Nah, yang terkeluar ini kan PKPI. Nah, PKPI yang. Nah, tadi ada 4 partai yang baru, kemudian ditambah dengan 2 partai yang tidak lolos verifikasi partai di awal dengan melakukan pendaftaran kembali. Nah, ini semakin menambah begitu, menambah terkait dengan hadirnya partai-partai baru ini. Pertanyaannya bagaimana respon masyarakat terhadap partai baru ini, termasuk juga respon dari orang-orang yang memiliki minat terjun di dalam dunia politik. Ya, tentunya kalau kita mengikuti proses pendaftaran tanggal 1 ke depan itu kan adalah proses administratif pendaftarannya. Artinya jauh-jauh hari semua partai politik sebenarnya sudah mulai melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan kader ya, calon-calon anggota masyarakat yang ingin bergabung dalam partainya yang dianggap potensial untuk diusung memenuhi persyaratan sebagai seorang calon anggota legislatif yang diusulkan oleh partai politik. Nah, belajar dari yang ada begitu. Perindo itu juga secara nasional kita melihat luar biasa sosialisasi di 2019 itu sosialisasinya luar biasa ya, pengaruh medianya luar biasa. Bahkan anak-anak kecil itu Mars Perindo itu hafal. Tapi persoalannya ternyata juga tidak banyak signifikan. Tidak banyak signifikan, khususnya di daerah kita di Kalimantan Tengah. Tidak banyak signifikan untuk
kemudian menghantar partai itu untuk memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat. Nah, sehingga perolehan kursinya juga tidak, dan secara nasional pun mereka juga tidak lolos ya, lolos dari ambang batas untuk verifikasi partai yang secara otomatis. Nah, sehingga mereka melakukan pendaftaran kembali dan verifikasi faktual. Ya, namun tentunya seperti Partai Perindo, Partai Gelora ini kan partai-partai yang mereka sudah punya pengalaman begitu, karena tidak lolos ataupun perolehan suaranya di tingkat pusat itu kecil, sehingga mereka dikategorikan partai yang harus melakukan verifikasi ulang. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dengan waktu yang pendek seperti ini, kemudian bagaimana partai bekerja untuk melakukan sosialisasi kepada kader. Intinya itu kan seperti ini, partai politik itu tujuannya itu kan sangat jelas, dia berbeda dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan. Kalau partai politik itu dia ingin ikut pemilu, dia ingin berkuasa, dia ingin menduduki jabatan-jabatan strategis politik ya, jabatan-jabatan publik yang dipertarungkan secara politik. Nah, sehingga sebuah partai, salah satu ukuran keberhasilannya adalah bagaimana dia bisa mendudukan sebanyak-banyaknya kadernya di lembaga-lembaga legislatif itu. Nah, karena itu tentunya dibutuhkan ya satu kerja keras dari semua komponen di partai. Nah, pertanyaan kita dengan waktu yang singkat, apalagi dengan keberadaan partai-partai baru ini, kita tidak meragukan kemampuan dan kapasitas mereka, karena saya pikir mereka bisa lolos dalam verifikasi KPU itu suatu persiapan yang sudah sedemikian rupa yang mereka bangun begitu. Hanya persoalannya mereka menyediakan tempat, rumah, mereka menyediakan produk. Nah, apakah produk ini kemudian bisa diterima oleh pasar, masyarakat itu terhadap produk ini? Nah, itu juga bergantung dari pengemasan kembali. Karena pada satu sisi mereka tidak hanya sebagai penawar produk tunggal, tapi ada 16 parpol lain yang juga menawarkan saya kira hal yang sama, mungkin strategi-strategi yang berbeda. Nah, jadi pertanyaan yang paling penting bagi anggota masyarakat adalah apakah berpartai itu hanya cukup menjadi terdaftar sebagai anggota caleg saja, ataukah kemudian memang menjadi caleg dan kemudian ditetapkan menjadi pemenang untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kalau hanya cukup menjadi caleg, ya tidak masalah begitu. Artinya mungkin dengan pengalaman-pengalaman ini akan kemudian untuk dijadikan landasan untuk kinerja berikutnya, pemilu-pemilu berikutnya. Nah, kalau boleh ke situ dulu Pak, kira-kira tadi ya Pak ya, ada 17 partai mau berkompetisi dan pengalaman sebelumnya Perindo yang cukup baru ternyata berhasil juga ya Pak, di Barito Timur malah dapat ya. Nah, kira-kira di segala keramaian tentang Pilpres saat ini, tapi sudah kelihatan nggak Pak kegembiraan atau excitementnya ya Pak untuk teman-teman di Kalteng ini untuk ikut mencaleg ini Pak? Sudah kira-kira, kan ini kan kita nyebutnya pesta demokrasi ya Pak ya, harusnya kan rame-rame nih. Nah, kira-kira kelihatan, wah udah 17 nih, ada peluang buat saya nih, kira-kira seperti itu nggak Pak? Apa kelihatan yang lama-lama, masih yang lama-lama aja nih yang main terus, tapi yang baru belum kelihatan bergairah. Kira-kira gimana Pak kok kondisi saat ini di Kalteng? Iya, jadi interest, keterlibatan di dalam perhatian ya, dan keterlibatan di dalam kegiatan politik itu kan bergantung dari motif setiap individu. Nah, tentunya memaknai proses demokrasi yang akan kita laksanakan itu juga bergantung dari perspektif
kepentingan dan kebutuhan masing-masing individu. Bagi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin karena di ASN dan lain-lain kan nggak boleh tuh, harus netral dan lain-lain, sehingga antusiasmenya juga cukup menjadi pengamat gitu kan, memantau dan lain-lain. Nah, tapi bagi anak-anak muda saya lihat di tingkat di kampus sendiri, khususnya di kampus kita, perhatian-perhatian dan keikutsertaan di dalam aktivitas-aktivitas politik itu cukup tinggi. Hari kemarin saya diminta oleh dua mahasiswa saya yang baru lulus tahun kemarin untuk menjadi narasumber di kegiatan organisasi sayap partai mereka. Wah, mantap. Artinya saya bertanya ke mereka, apakah mereka menjadi anggota caleg? Dijawab masih belum. Mereka berada di tingkat organisasi sayapnya. Oke. Tapi artinya ada minat ya. Kita memberikan apresiasi, ada minat, perhatian mereka terhadap kegiatan politik dan belajar itu baru lulus ya Pak ya? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah, jadi mantap. Ada satu interest yang cukup tinggi ya terhadap politik. Hanya apakah mereka kemudian antusiasme untuk menjadi caleg? Nah, ini juga karena caleg itu juga membutuhkan persyaratan, ya yang tentunya juga membutuhkan pembiayaan. Gitu. Jadi suka tidak suka dalam pemilihan legislatif terutama, ya kita sangat menyadari bahwa di samping kapasitas seseorang ya dalam banyak hal juga adalah karena Kalteng itu secara geografis itu relatif cukup jaraknya jauh ya, dengan modal transportasi yang cukup agak sulit dan mahal ya, tentunya mengikuti pemilu legislatif itu walaupun terbatasi melalui dapil-dapilnya juga tetap membutuhkan kos yang relatif tinggi. Nah, saya kira bagi yang muda-muda ini mereka lebih banyak bermain di arena-arena organisasi sayap. Nah, sementara bagi masyarakat umum yang notabene tidak terikat karena netralitas ya, saya lihat juga memiliki antusiasme yang cukup tinggi. Termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok birokrat yang menghadapi masa purna tugas atau pensiun. Nah, mereka yang saya lihat kecenderungannya sekarang kan juga banyak ditawarkan ya, didekati oleh beberapa partai-partai begitu untuk bergabung di dalam partai mereka dan kemudian dicalonkan masuk ke dalam DCT-nya atau di daftar calon DCS-nya gitu, di dalam DCS partainya. Nah, saya kira bagi yang masih sehat ya, walaupun usia 60 tahun begitu, 58 tahun, itu juga masih memiliki interest ya terhadap, dan saya pikir sepanjang mereka memiliki keinginan baik ya, memiliki kesehatan fisik dan juga kemampuan ya, daerah juga membutuhkan pengalaman ya dari para mantan-mantan birokrat, pejabat-pejabat publik di tingkat daerah ini untuk bergabung memperkuat di lembaga politik di tingkat legislatif baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi untuk memenuhi kuota DCS ini banyak yang tadi ya Pak ya, melihat dari tentunya para tokoh masyarakat yang tertarik, kemudian ASN juga yang sudah atau purna tugas, dan juga kalau pengusaha gimana Pak? Di Kalteng nih pada mau nggak sih Pak pada berpolitik, atau udah jadi bohirnya aja dah di belakang gitu Pak? Iya, jadi di Kalteng kita juga secara umum ya, kita melihat yang pengusaha-pengusaha senior itu relatif sudah banyak menjatuhkan pilihan berlabuh di partai-partai politik begitu. Nah, hanya mungkin yang kelompok-kelompok dari yang masuk kategori di bawah organisasi HIPMI misalnya. Nah, ini kan saya lihat mereka juga
relatif cukup ya, banyak bergabung, misalnya ada yang menempuh jalur di DPD, ada yang menempuh jalur di parpol sendiri gitu. Nah, saya kira ini juga menarik ya untuk bisa menjadi bagian dari pertimbangan dari masyarakat ya, terutama kelompok-kelompok pengusaha muda ini juga memang peduli masuk di dalam organisasi politik ini. Yang hampir semua juga gitu para politikus yang duduk di gedung legislatif hari ini juga rata-rata kan berlatar belakang kontraktor, berlatar belakang pengusaha perkebunan sawit dan lain-lainnya yang rata-rata memiliki usaha-usaha seperti itu. Jadi memang cukup interest juga. Cukup siap. Ya. Ini menarik Pak. Jadi buat rekan-rekan pengusaha mau pengusaha wira swasta baru usaha juga mungkin sudah saatnya ya Pak ya mulai tertarik ke politik untuk melihat, karena akan pengaruh juga ke depan kebijakannya terhadap peluang usahanya dia sendiri, bagaimana itu regulasinya. Nah ini jadi juga menarik juga, ternyata teman-teman yang baru lulus kuliah pun sudah bisa mulai aktif di sayap-sayap partai ya Pak ya, dan mulai kayaknya yang penting tuh mulai kenal dulu ya Pak ya, sistemnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa sebelum punya percaya diri ke depan ya Pak ya. Iya, kan seperti saya sampaikan, bagi saya sebagai pengajar ya, memang kita harus memulai dari tingkat bawah begitu, tidak harus kemudian langsung masuk menjadi anggota DPR, karena kalau menurut hemat saya menjadi anggota DPR ada 3 hal ya dalam konteks politik itu yang perlu dipikirkan oleh kita semua atau teman-teman ini, saudara-saudara yang bergabung di dalam kegiatan politik. Yang pertama, politik itu kan bagaimana dia meraih kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setelah kekuasaan itu diraih, dia melaksanakan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya. Artinya kan tidak hanya cukup 1 periode gitu kan. Makanya ada yang 5 periode begitu. Kalau di DPR RI ada yang 5-6 periode begitu. Jadi, tapi sah-sah saja begitu. Konstitusi, undang-undang kita memberi ruang ya. Di negara-negara maju sendiri pun Joe Biden itu presiden Amerika itu hampir 5-6 periode dia di Kongres dan di Senat. Jadi itu terbentuk sedemikian rupa. Nah, jadi kalau menurut saya kalau dia bersifat given begitu langsung masuk ya, terutama misalnya masuk di arena-arena lembaga-lembaga politik yang lebih luas, yang nasional begitu, tanpa diikuti dengan pengalaman-pengalaman politik di tingkat lokal, di tingkat level-level lembaga politik yang lebih rendah. Maka pertanyaan kita, kehadiran kita di lembaga politik itu kita mau jadi apa? Ya. Padahal di dalam label kita sebagai anggota legislatif ya, misalnya ya, kalau dia di legislatif, kita itu adalah penyambung suara lidah rakyat. Jadi bertugas ya menjalankan partai itu kan tugasnya adalah untuk menjalankan amanat rakyat. Nah, pada saat dia di gelanggang nasional itu orang tidak ada lagi kata belajar. Harus sudah. Jadi bagaimana dia memperjuangkan aspirasi masyarakat kita di Kalimantan Tengah? Bagaimana dia berhadapan dengan faksi-faksi yang ada di lembaga-lembaga politik itu tidak mudah begitu. Bagi seorang yang memiliki pengalaman saja belum cukup ya. Terkadang itu tidak mampu untuk masuk ke dalam kelompok faksi-faksi. Organisasi itu ada faksi di dalamnya. Walaupun dia satu rumahnya begitu. Juga akan ada saling mendominasi kekuatan di dalam kelompok ya, di dalam kelompok institusi itu. Nah, sejauh mana kita kemudian bisa menunjukkan eksistensi kapasitas diri kita, yaitu kan bergantung dari kita. Kitanya itu juga bergantung dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melakukan komunikasi, melakukan lobby,
sehingga kemudian kita menjadi bagian komponen yang diperhitungkan di dalam satu institusi lembaga politik itu. Nah, kita bisa bayangkan pada saat kita tidak punya banyak pengalaman tentang itu. Nah, kalau saya lebih menyarankan belajar dulu di gelanggang-gelanggang yang kecil, matangkan mereka, dan kita harus mendorong mereka ini. Siap. Karena di parlemen pusat itu mereka harus kuat begitu. Contoh misalnya kita di Kalteng. Kita di Kalteng seperti kelas ya, ambil contoh misalnya seperti kelasnya Pak Teras Narang begitu. Kita tidak hanya menjadi anggota biasa, semestinya itu kita bisa masuk minimal menjadi wakil ketua komisi. Kalteng punya legislator yang handal begitu di tingkat nasional dulu. Bu Hairunisa dari Golkar itu juga pernah ya. Jadi itu kuat begitu. Ya. Nah, ini yang kita mimpikan ke depan. Jadi tidak hanya kehadiran hanya mewakili karena hasil perolehan pemilu legislatif itu seperti itu begitu. Tapi ya saya sebagai masyarakat Kalimantan Tengah berharap terlihat begitu kapasitas dari orang-orang yang mewakili kita sebagai rakyat ini untuk bisa memperjuangkan kepentingan kita di level nasional itu. Nah, ini harapannya. Termasuk juga secara berjenjang itu di level provinsi. Gitu. Sehingga pada saat dia matang, dia paham tentang wilayah daerah-daerah yang diwakilinya, maka dia akan banyak memberikan kontribusi kepada bagaimana kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi itu mengakomodir kepentingan, menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat daerahnya, sehingga dia benar-benar dirasakan kehadirannya, keberadaannya di lembaga itu, rakyat merasakan. Saya yakin kalau fungsi itu dijalankan dengan baik, maka tidak terlalu banyak pembiayaan untuk berjuang di periode kedua, ketiga gitu. Hanya tinggal melakukan pembinaan konstituen. Jadi justru memang bagusnya seperti itu ya Pak ya, mulai dari sayap, mulai berpolitik, karena seperti tadi berpolitik tujuannya justru menyuarakan kepentingan masyarakat kan Pak. Jadi harus punya pengalaman, tahu apa yang mau dibicarakan, punya pengetahuannya ya Pak ya, punya jaringannya supaya dia tahu, dia paham, dan akhirnya punya keahlian untuk perjuangkan itu ya Pak. Nah ini dan kayak tadi Pak John bilang, ternyata begitu sudah masuk ke sistemnya itu bukan otomatis jalan ya Pak, tapi harus fight juga, arena ya Pak ya di situ ya. Nah ini teman-teman yang punya keinginan atau sebuah impian bahwa ingin memperjuangkan sesuatu, ingin Kalteng berubah atau daerahnya khusus berubah terhadap sesuatu, saatnya nih untuk belajar. Nah, pertanyaan nih Pak, dengan tadi ya kondisi-kondisi tadi, ruang-ruangnya untuk teman-teman, nah kan sekarang ada kuota 30% perempuan nih Pak. Nah, cukup mudah nggak Pak itu tiap partai mendapatkan, dan kira-kira kalau saya yakin sih sebenarnya 30% perempuan tuh di lapangan banyak Pak yang bisa masuk untuk memenuhi dan penuh dengan kualitas ya Pak. Nah, tapi mungkin orang-orangnya yang belum tertarik malah ya Pak ya ke politik. Nah, kira-kira kan ada miss ya Pak ini ya Pak antara kebutuhan dengan si orangnya yang sebenarnya harusnya ke situ. Nah, ada masukan nggak Pak, pengamatan dari Pak John, kira-kira harusnya itu teman-teman dari partai itu gimana sih ngelirik kaderisasinya ini Pak supaya semakin banyak ya Pak, dan atau malah sebenarnya 30% perempuan di Kalteng udah terwakili dengan sangat baik ya Pak. Kira-kira gimana Pak menurut Pak John? Ya, jadi saya lupa angkanya ya, tapi untuk Kalteng itu cukup relatif mendekati ya, untuk 30% atau melampaui ya. Tidak banyak kabupaten itu yang kotanya itu tidak tercapai. Nah, hanya memang yang kita lihat dalam kasus pemilu di 2019
itu tidak semua partai itu mampu mengajukan daftar calon anggota legislatifnya itu sesuai dengan kan biasanya itu daftar calon itu kan sesuai dengan jumlah kursi di dapil. Nah, biasanya seperti itu. Nah, relatif juga banyak terlihat ada partai-partai yang tidak mampu memenuhi itu urutan itu. Kan diskemakan kalau di 2019 itu kan keterwakilan perempuan itu kan dengan sistem 1-3-5 gitu. Jadi di 1-2 laki-laki, 3 perempuan gitu kan. Harus masuk di 3 4-5 besar supaya dia masuk. Nah itu secara umum di Kalteng relatif cukup baik, hanya tidak merata di semua partai-partai politik begitu. Nah tentunya yang relatif cukup bisa memenuhi di daftar itu, belangko daftar di CS-nya sampai dengan di CT-nya itu adalah partai-partai yang relatif cukup besar ya, cukup sudah menjadi kontestan pemilu beberapa kali di Indonesia. Nah sehingga mereka tidak mengalami kesulitan. Nah tadi benar ya, banyak sebenarnya dari struktur kependudukan juga di Kalteng itu antara perempuan dan laki-laki itu juga tidak terlalu besar jumlahnya, perbedaan jumlahnya, bahkan relatif lebih besar perempuan. Hanya yang menjadi persoalan adalah bagaimana mendorong interest kaum perempuan ini terjun di dalam dunia politik. Nah, saya kira memang perlu satu langkah-langkah yang secara khusus dilakukan oleh semua partai politik ya, untuk mengajak anggota-anggota partai itu masyarakat itu untuk bergabung di partainya. Hanya memang yang menjadi pertaruhan adalah sejauh mana masyarakat itu percaya terhadap partai itu dan meyakini ingin berjuang bersama partai itu. Itu yang menjadi persoalan. Nah makanya kan akhirnya kan ada istilah partai baru, partai lama, partai besar, partai kecil begitu. Nah sehingga di partai-partai kecil sangat mudah begitu dan sangat longgar proses rekrutmen untuk menjadi anggota caleg, karena partai sendiri kesulitan untuk mencari yang mau saja yang mau masuk saja itu kan sulit begitu. Apalagi melakukan seleksi. Nah tapi di partai-partai yang sudah mapan, yang sudah besar ya, seperti partai-partai besar itu, mereka lebih selektif begitu. Mereka punya pilihan-pilihan terhadap anggota masyarakat yang mereka ingin ajak, ingin mereka masukkan di daftar calonnya dengan yang tidak. Jadi mereka punya pilihan. Nah, sehingga umumnya mereka akan merekrut calon-calon anggota-anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk bisa bergabung, dan anggota masyarakat itu sendiri pun juga relatif lebih memiliki keyakinan begitu pada waktu mereka bergabung dengan partai yang dianggap sudah mapan. Nah hanya yang jadi persoalan, kita nggak tahu nih apakah besok atau beberapa hari itu kan MK memutuskan tentang terbuka tertutup ya apakah terbuka tertutup, tapi dalam bayangannya kemungkinan besar itu di 2029. Seperti itu. Jadi dan menurut saya adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kalau diterapkan saat ini dengan waktu yang sangat pendek itu sangat merugikan dan sistem demokrasinya tidak berjalan, malah lembaga Mahkamah Konstitusi yang menurut saya melemahkan demokrasi. Kalau di 2029 ya masih panjang dan itu perlu disosialisasikan. Jadi dengan bahasa yang dikomunikasikan oleh MK ya, misalnya oleh
salah satu hakim konstitusi Sardi Isra itu, kalau saya baca di beberapa media online itu, berarti kan di partai besar dengan nomor urut caleg terakhir pun tidak masalah, gitu. Asalkan dia punya basis konstituen yang baik. Nah, artinya dengan sistem proporsional masih terbuka seperti ini, kemungkinan besar orang berlabuh di partai yang besar itu lebih sedikit interestnya, lebih dominan ke sana begitu. Tapi ada juga yang mau berspekulasi gitu, karena faktanya di Kalimantan Tengah ini juga beberapa partai-partai kecil walaupun hanya mendapatkan 1-2 kursi, rata-rata satu kursi, tapi mereka dapat begitu. Jadi kerugian dalam sistem proporsional ini kan, dalam sistem pemilu proporsional representatif ini, setelah partai memperoleh ya kursi itu di kursi kedua atau ketiga, keempat, sisa suara partai itu kan relatif masih besar. Nah, kadang-kadang dia kalah dengan suara yang relatif sedikit dari partai yang kecil, tapi dia bisa memperoleh kursi. Makanya tidak heran misalnya dengan kursi sekian ribu dia bisa dapat duduk dibandingkan dengan sekian puluh ribu. Nah, itu juga keunggulan ya, kelemahan dalam sistem pemilu proporsional representatif itu. Jadi partai-partai, makanya dia memberi ruang kepada partai-partai kecil itu tetap hidup. Karena sistem pembagian suaranya setelah kursi kesekian itu relatif menguntungkan partai-partai kecil. Karena sisa suara partai besar itu masih belum bisa di putaran pembaginya itu mereka tidak kalah dengan jumlah pembagi pertama dari partai yang kecil. Nah, ini juga sangat bergantung dari strategi tadi. Makanya bagi caleg yang berpengalaman, dia kadang-kadang tidak melihat besar kecilnya partai, bahkan partai yang baru sendiri pun dia bisa jadikan sebagai alat begitu. Partai itu kan hanya media menghantar untuk orang masuk ke dalam sistem legislatif itu. Nah, jadi tergantung ya, ini juga tergantung strategi. Tapi umumnya seperti itu. Tidak semua partai itu berhasil mengajukan semua calon sesuai dengan misalnya di dapil itu 9 kursi, maka 9 itu terisi semua. Mungkin dia hanya bisa ngisi di urut 3 sampai 5, 1, 2, 3, 4 gitu, tidak sampai ke 9. Ya memang juga kalau di logikakan dengan matematika juga tidak memungkinkan. Itu juga menjadi persoalan-persoalan dalam sistem pemilu, karena yang dicari banyak, yang dicari itu sedikit ya. Kursi pembaginya terlalu kecil ya. Siap Pak. Jadi tadi ada beberapa poin menarik tuh Pak ya. Pertama, teman-teman di partai juga harus terus bisa mempromosikan dirinya supaya orang mau berjuang bersama di dalamnya Pak ya. Jadi itu menarik sekali. Jadi tidak hanya teman-teman yang mau jadi politisi harus belajar atau punya integritasnya makin bagus, tapi juga partainya sendiri juga harus menyambut bola ya Pak. Mereka juga harus menjelaskan kalau dengan saya kita akan lakukan ABC ya. Ini nih menarik. Terus tadi juga perempuan juga sebenarnya cukup bagus kondisinya di Kalimantan Tengah, keterwakilannya 30%, tapi tentunya kita tetap ingin semakin besar karena kita masih banyak isu ya Pak, stunting dan sebagainya, dan ini masih isu di Kalteng juga. Jadi teman-teman perempuan juga harus masuk juga nih untuk perjuangkan berbagai hal juga yang ada di Kalimantan Tengah ya Pak. Nah, terus ternyata juga sistem demokrasi kita juga cukup lumayan ya Pak ya. Peluang-peluang untuk partai kecil juga tetap disediakan secara sistem dan sebagainya. Ini tapi ya kayak tadi ya memang agak rumit. Nah, mungkin ke depan kalau teman-teman tertarik yang di Kalteng pengen tahu lebih seperti apa sih sistem pemilu, sistem bagaimana keterwakilan kita, sistem demokrasi, kemudian
kiat-kiatnya seperti apa, belajarlah ke Pak John ini. Silakan ke rekan-rekan di UPR, ada visipnya, dan tentunya di fakultas-fakultas lain di universitas lain di Kalimantan Tengah. Karena yang kita harapkan tentunya dengan demokrasi yang semakin baik, semakin berkualitas, negaranya semakin maju ya Pak ya. Yeah. Kita akan semakin kuat. Nah, yang kita butuhkan lebih luas, semakin bagus lagi ke depannya ini. Ya, mudah-mudahan kita akan lihat nih Pak proses-proses ke depan sambil jalan kita akan masuk ke pileg, pilpres juga sudah mulai kelihatan ramenya ya Pak ya, udah ada beberapa calon. Terakhir nih Pak John, kira-kira arah kita ke depan di Kalteng gimana nih Pak? Dalam kiat atau masukan aja deh Pak, kiat-kiatnya ke depan teman-teman harus melihat kemana nih dalam politik, baik di Kaltengnya sendiri maupun Kalteng sebagai bagian dari NKRI ini. Ada masukan nggak Pak? Kira-kira seperti apa? Iya, yang pertama kan pada saat kita ingin terjun di dalam dunia politik itu kan inti orang masuk di partai politik adalah dia duduk di dalam lembaga legislatif begitu, atau di dalam jabatan-jabatan publik. Tapi sesungguhnya juga perlu disadari bahwa jabatan-jabatan publik itu kan bukan sesuatu yang melulu itu yang dikerjakan gitu, karena sesungguhnya pada waktu kita bergabung di dalam organisasi partai politik itu sebenarnya juga walaupun kita tidak duduk di dalam lembaga kekuasaan itu, di dalam jabatan-jabatan strategis publik itu, kita bisa berkontribusi melalui partai itu dengan banyak melakukan hal-hal yang saya kira secara individual pun sebenarnya juga banyak memberikan kemanfaatan. Artinya di partai itu mungkin kita akan terbuka relasi hubungan. Relasi hubungan itu bisa menopang di bisnis kita, di kegiatan-kegiatan kita, karena kita mengenal para pengambil kebijakan ya, artinya sepanjang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, di Kalimantan Tengah itu karakteristik pemilih itu kan juga bisa tergambar begitu dari posisi geografis dan kondisi demografis kita. Artinya secara umum di Kalteng itu kalau saya melihat ya, dengan saya mencoba menghitung beberapa hasil perolehan kursi itu, ternyata bahwa pilihan terhadap partai-partai yang bersifat nasionalis itu relatif cukup tinggi. Artinya partai-partai yang dibentuk berdasarkan partai-partai aliran itu juga walaupun tetap tumbuh ya, tapi juga tidak signifikan begitu mendapatkan kursi yang besar. Artinya bahwa pandangan masyarakat Kalimantan Tengah tentang Indonesia, tentang kebangsaan, tentang keberagaman itu relatif cukup bagus. Nah, sehingga melabuh keinginan ya bersama partai politik juga menjadi bagian yang menjadi bagian yang dipertimbangkan begitu. Nah, sehingga isu-isu sektarian apakah itu relevan tidak di wilayah-wilayah di mana kita ingin melakukan pertarungan. Nah, walaupun mungkin ada beberapa yang bisa mengambil ruang-ruang itu ya, di beberapa kabupaten tertentu itu bisa memperoleh kursi 2 atau 3 bahkan sampai 4, tapi relatif tidak banyak. Nah, saya kira belajar dari itu, maka pilihan-pilihan terhadap partai yang ingin kita ikut bergabung di dalamnya juga akan ditentukan, dan termasuk isu-isu yang coba kita kembangkan, coba kita tawarkan kepada masyarakat adalah isu-isu yang menyangkut seperti apa di Kalimantan Tengah. Isu-isu di Kalimantan Tengah ini kan kalau kita memapping problematika isu sosialnya ya persoalan-persoalan tentang
tidak jauh dari persoalan tentang kemiskinan, lapangan pekerjaan, juga persoalan-persoalan menyangkut tentang distribusi sumber-sumber daya, masuk sumber daya alam, tanah ya, terutama konflik pertanahan. Dan itu rakyat sangat mendambakan sebenarnya kehadiran anggota-anggota legislatif yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat itu dengan tetap tidak menghilangkan ya kehadiran dari pemilik-pemilik modal ini. Yang dibutuhkan di Kalteng itu adalah bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan baik di pertambangan, di perkebunan dan lain-lain ataupun di kehutanan itu aktivitas-aktivitas yang kemanfaatannya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai penonton, bahkan hanya menjadi korban dari aktivitas kegiatan usaha itu. Tapi mereka bersama-sama dengan hadirnya dunia swasta itu mereka bisa tumbuh, bisa sejahtera bersama. Nah, saya kira isu-isu itu menjadi sesuatu yang penting yang harus diperjuangkan ke depan. Itu di Kalteng itu kalau tidak salah dari 45 itu hampir 16 yang perempuan. Jadi keterwakilan perempuan itu relatif sudah cukup luar biasa. Ketua Komisi 3 itu Wakil Ketua Komisi 1 itu perempuan. Jadi ya banyak ya, relatif banyak yang perempuan. Mantap Pak. Ya, kita note tadi bahwa isu yang masih sangat relevan ini kita butuhkan ya untuk para tokoh-tokoh nanti yang akan duduk di legislatif yang bisa membantu mengurai menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, masalah lingkungan dan sebagainya. Nah, yang ini kita harap ya dari seorang legislatif nanti yang benar-benar mau belajar ya Pak ya, mau mendengar dan bisa berdiskusi dengan banyak pihak. Nah, semoga ini bisa tercapai. Terakhir, kira-kira di caleg-caleg yang saat ini bakal ada yang menarik nggak Pak? Ada tren yang menarik nggak Pak kira-kira di Kalteng untuk saat ini? Ya, yang pertama kan ada satu pergeseran ya. Kalau ini dalam pengamatan saya, dalam perspektif yang saya pikirkan begitu. Beberapa kepala daerah itu kan sudah mengakhiri masa jabatannya 2 periode. Artinya mereka suka tidak suka ya harus masuk apakah di legislatif atau di DPD ya. Kalau kita melihat pengumuman DPD itu dari 13 yang mendaftar, 10 yang ditetapkan itu Pak Perdiam Yosef itu kan masuk di DPD ya, salah satu calon DPD. Artinya kehadiran dia apakah mampu untuk mendapatkan 1 dari 4 kursi begitu. Karena di sana pun juga ada banyak nama-nama besar begitu. Ya ada anggota senator petahana gitu kan. Jadi kita akan lihat nanti, dan kemudian juga beberapa bupati lain juga mencalonkan diri menjadi anggota DPR provinsi dan DPR pusat ya. Nah, kalau kita melihat itu, dan beberapa juga yang bergeser dari kabupaten atau itu bergeser ke caleg di DPR RI. Nah, ini yang menariknya kan saat ini kan kita punya sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan jumlah penduduk kita 2,6 juta, maka kita punya caleg itu 6 orang. Nah, ini kita yang pegang kursi itu kan Golkar ya, Gerindra, Demokrat, kemudian Nasdem dan PDP 2. Nah, sekarang dengan konstelasi dengan sistem pemilu bersamaan ini ya, antara legislatif dan eksekutif, ada nggak efek ekor jasnya gitu? Saling ngaruh ya. Terhadap hanya
yang menarik ini kan juga kalau menurut saya di pemilu 2024 ini, kalau Pilpres dan Pileg itu memang pernah kita laksanakan gitu bersamaan. Nah, hanya yang belum itu adalah pilkada serentak November. ya di November. Nah, artinya nanti semua kelompok itu kan akan konsentrasi menghadapi permasalahannya masing-masing. Termasuk menurut saya sumber daya modal dan sumber daya tenaganya itu akan menghadapi masing-masing dengan kekuatan sendiri begitu. Nah, kita akan melihat nanti. Jadi dampak positif dari pilkada langsung itu adalah bahwa arena sistem pemilihannya itu memang arena yang lebih agak relatif adil begitu, karena tidak ada intervensi dari luar, kecuali partai pusat itu tim pemenang partai pusat menyuplaikan anggaran yang semuanya berarti relatif cukup besar ya. Jadi itu kan menarik itu dengan pemilu yang akan datang nanti. Nah, di Kalteng menarik juga begitu kan, perubahan-perubahan dari caleg yang di provinsi bergeser ke pusat, dan kemudian kalau kita melihat di calon DPD RI juga, di DPR RI juga calon-calon yang relatif cukup dikenal di publik Kalteng begitu. Tapi tadi 6 kursi itu tidak mudah untuk menggeser. Hari ini kan mana yang tergeser dari 5 parpol itu. Sementara 5 parpol ini mereka adalah pemegang kursi termasuk parpol besar begitu. Masuk di dalam urut 10 partai untuk duduk di sana. Nah, ini yang juga menarik ya di dalam pileg kita. Siap Pak. Ya, menarik saya tadi pakai istilah asing sih, leveling the playing field ya. Jadi arenanya diratain, semua orang mainnya rata adil ya Pak ya. Jadi bisa main semua. Nah, ini dan nanti keterhubungan antara pilihan presiden dengan popularitas partainya dan dampaknya ke caleg tentunya akan menarik juga untuk kita lihat apakah teman-teman caleg akan menggunakan narasi-narasi presidennya di dalam kampanyenya atau seperti apa. Itu yang kita akan lihat nanti juga ya Pak, serunya nanti. Nah, juga tadi perebutan di DPD RI ya yang cukup, dan kita memang ternyata senator-senator kita juga oke juga ya Pak, ternyata di nasional ya kancahnya lebih luar biasa juga. Jadi apapun itu kita harapkan semua akan tetap punya peran yang luar biasa dalam membangun Kalteng, dan semoga kontestasinya benar-benar seperti harapannya Pak ya, pesta demokrasi ya. Jadi yang terbaik yang akan muncul, dan yang terbaik adalah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk semua orang. Mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih nih Pak John. Ada kata-kata terakhir untuk menyemangati teman-teman yang akan mencaleg nanti? Ya, saya kira untuk kemajuan Kalimantan Tengah itu memang membutuhkan perhatian kita semua ya. Jadi saudara-saudara, teman-teman yang punya kesempatan untuk bisa ikut di dalam pesta demokrasi itu yang tidak dibatasi oleh ketentuan undang-undang, gunakanlah kesempatan ini untuk bisa mengikuti kegiatan itu, bahkan bisa kemudian meraih kursi di legislatif dan kemudian bisa membawa perubahan bagi di organisasi legislatifnya sendiri, dan juga kiprahnya untuk mewujudkan Kalteng itu lebih baik, sejahtera. Saya kira itu. Amin, terima kasih Pak John. Demikian rekan-rekan, kita ini pertama sesi kita. Terima kasih sekali nih Pak John mau hadir di diskusi awal ini dari Kaltung Mining, bagian dari Kantor Media, dan semoga harapan-harapan kita akan semakin nyata, tersalur kepada masyarakat, dan sukses juga. Tinggal
menunggu saja ya Pak ya, kita sambil mengamati, semoga Ya. sampai tahun depan, tahun yang cukup ramai ya Pak, sampai November tahun depan mudah-mudahan hasilnya Aman. bagus semua, aman Dan pastinya lah Pak, kalau untuk Kalteng mudah-mudahan. Mungkin itu, terima Ya, kasih sekali. terima kasih. Kita pamit dulu. Salam.